Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Yesus sekolah. Sekolahnya Yehuda. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatan. Oke, nah itulah penjelasan seorang pendeta kemana Yesus umur 13 sampai 29 tahun ternyata dia sekolah gitu. Oke. Oh, dari situ ternyata. Kalau saya nganggapnya sih biasa aja sih Pak. Kalau namanya juga dia manusia kan. Sama kayak kita juga. Kita butuh sekolah juga, pendidikan. Gitu. Baik, pertanyaannya apakah pantas Tuhan diajari ciptaannya? Itu pertanyaannya. Apakah pantas Tuhan diajari ciptaannya? Kan Tuhan Maha Tahu, ya. Tiba-tiba ada yang menggurui Tuhan. Gimana tuh? Pertanyaan Bapak sama aja kayak pertanyaan apakah pantas Tuhan mati gitu loh. Ya jawaban saya juga akan tetap seperti itu. Bagaimana caranya Tuhan untuk menghargai dan menjadi diri dia tuh ya seperti seorang manusia kan gitu. Bukan kan Tuhan kan nggak suka. Tuhan kan nggak suka walaupun dia manusia kan Tuhan itu tadi saya bilang memiliki kerendahan hati kan. Nah kalau emang dia manusia lakukanlah seperti manusia gitu kan. Jadi wajar. Jadi kalau menurut Anda, Mbak, jadi kalau menurut Anda wajar Tuhan itu sekolah gitu? Kalau menurut Anda wajar atau sekolah? Sekarang kembali lagi gitu loh Pak. Kalau memang definisinya kan manusia nih, kita butuh pendidikan sekolah. Itu kan manusia kan. Kalau memang Tuhan manusia ya udah jadilah seperti manusia yang melakukan kegiatannya sehari-hari. Jadi kalau memang dikatakan manusia wajar, ya Tuhan menjadi manusia ya wajar lah menurut saya. Lah, kan gini, Yesus itu kan Tritunggal. Kan katanya di dalam rohnya tuh ada roh Allah, roh Tuhan, betul? Ada. Nah, berarti roh Allah itu ikut sekolah gitu. Kan manusianya sekolah, roh Allahnya ikut sekolah juga berarti itu. Gini. Gimana? Gini, saya mau tanya dulu ke Bapak ya. Tanya Bapak dulu nih. Pernah nggak Bapak gini, antara pikiran dan hati itu berbeda? Pernah kan? Saya tuh gini loh, nganggapnya tuh gini Pak. Tuhan Tritunggal yang dimaksud itu gini loh. Tuhan yang kalau dikatakan Bapa gitu kan, itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Terus siapakah anak itu? Anak itu kalau dalam di Kristen itu firmannya gitu loh, firmannya. Jadi ketika dia menyampaikan perkataannya dengan manusia, dia menjadi manusia gitu. Rohnya itu ya roh ada dalam diri dia gitu, yang menghidupi segala sesuatu gitu kan. Manusia hidup di dunia ini kan juga oleh rohnya gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya itu satu kesatuan Pak, nggak akan bakal terpisahkan. Jadi Tuhan ikut sekolah juga di dalam diri Yesus itu. Kan gitu jadinya. Kalau tidak terpisahkan. Berarti waktu Yesus itu sekolah, masuk sekolah, dia Tuhan yang di dalam dirinya ikut sekolah juga itu Tuhan berarti. Kalau secara kelihatannya iya. Iya, Tuhan sekolah. Puyeng saya Mbak. Aduh. Kok Bapak jadi pusing Pak? Iya, kan Tuhan itu maha tahu, maha berilmu, maha tahu. Kok tiba-tiba ada manusia yang ngajarin Tuhan loh? Aduh, kayak gimana manusia ngajarin Tuhan? Kalau gitu saya mau tanya deh Mbak, gurunya siapa sih? Siapa tahu saya mau sekolah dengan dia, mau jadi Tuhan juga saya. Saya nggak tahu Pak, sedangkan di situ aja menurut si pendeta kan, menurut pendeta sekolah. Kalau kita kembalikan ke ayatnya, emangnya adakah sekolah dia di situ? Dikatakan kan nggak ada. Ya udah kalau saya nganggapnya positif aja, ya udah berarti gitulah maksudnya. Tapi kan berarti juga ke Alkitabnya, ada nggak Alkitabnya? Dan saya juga berpikir lihat. Dan saya juga tadi ngarang. Pendeta ngarang nggak ngarang itu kan menurutnya si pendeta, gitu loh. Menurut si pendeta, iya. Iya.
Anda nggak Makanya ikut, sekarang saya- nggak saya gini nggak loh, ikut. Pak. Menurut dia nggak ikut gitu. Menurut dia nggak ikut maksudnya gimana? Kan dia ngomong menurut dia, jadi dia ngomong Iya, gitu. dia kan jelaskan kepada jemaat tuh. Apakah Menurut dia, Anda mengikuti penjelasannya atau tidak? Ya saya lebih fokus ke kalau memang sesuai dengan firman Tuhan di Alkitab, ya saya mengikuti yang di Alkitab dong. Nggak mungkin saya mengikuti menurut ini, menurut manusia, menurut itu, Lah, menurut pendeta. kan Nggak pendeta semua tadi juga. menjabarkannya juga melalui Alkitab Anda tuh. Iya, melalui Alkitab. Tapi kan menurut dia, Pak. Apakah menurut Nah. Alkitab? Lah kan Itu loh. kalau dia memakai Alkitab, artinya Yesus sekolah itu dia mengatakan ada dasarnya gitu. Dasarnya dari kitab Anda. Yesus Ya, dari sekolah. situ. Iya, dari situ. Tapi ada nggak dikatakan sekolah? Umurnya saja kan dikasih tahu, bukan sekolah kan? Umur yang dikasih tahu di situ kan, bukan sekolah kan? Tadi dia menjabarkan tentang sekolah. Biasanya umur berapa di sekolah itu. Itu dijabarkan juga sekolah dan umurnya. Berarti ya itu maksudnya umur-umur di yang umur 12 itu berarti memang waktu masa sekolah, tapi kan nggak dikasih tahu di situ bahwa Tuhan itu sekolah di situ. Tuhan Yesus itu sekolah, nggak ada dikasih tahu di Alkitab. Dan kalau saya juga nggak terlalu perdebatkan soal itu. Kalaupun nanti dia sekolah nggak sekolah, ya saya cuma berpikir gini, ya karena dia kan dulu posisinya manusia, dilakukanlah layaknya seperti manusia yang seumumnya, kan gitu. Berarti waktu dia posisinya manusia bukan Tuhan gitu. Iya kan manusia sepenuhnya. Sepenuhnya manusia Iya, bukan tapi Tuhan. dia juga punya. Hah? Bukan Tuhan. Kenapa Pak? Jaringan Bukan jelek? Tuhan. Siapa yang bukan Tuhan? 100% manusia waktu dia sekolah itu bukan Tuhan gitu. Bukan. Bukan. Oh. Ya bukan. Terus? Jadi tuh dia tuh gimana ya saya jelaskannya? Dia itu sepenuhnya manusia, ya kan? Tetapi sekalipun dia sepenuhnya manusia, dia juga memiliki kuasa dalam dirinya karena dia juga Tuhan, seperti itu. Dari dia bisa kayak membangkitkan gimana dari- itu? Bisa dong Pak. Oh Bapak belum tahu ya? Saya manusia nih ya Pak. Oke, gini saya jelasin. Saya manusia nih. Saya yakin saya punya kuasa Pak. Percaya nggak Bapak? Saya yakin saya punya kuasa. Terus Nah, saya yakin saya punya kuasa. Kalau biarkan saya belajar- dengarkan dulu teman-teman ini ya. Ya. Mau kemana mbaknya gitu. Oke. Di sini saya dengar sesuatu ya. Ada orang bilang, Tuhan sepenuhnya manusia. Bukankah manusia itu juga punya kuasa? Punya dong Pak, dari rohnya. Saya nih sebenarnya bisa punya kuasa, gitu loh. Saya diajarkan selama hidup saya, gitu kan. Beberapa kadang kayak kepercayaan ini, kepercayaan misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu tentang nenek moyang. Saya diajarkan untuk tetap percaya sama Tuhan Yesus, karena di diri kamu tuh ada kuasa gitu loh. Karena Tuhan selalu bersama kamu gitu loh. Jadi kita tuh punya kuasa, bisa mengusir setan, bisa mengusir roh jahat gitu loh, dengan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, berarti kan saya manusia aja dikasih kuasa, tapi saya nggak melihat kan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sertai saya gitu loh. Saya aja manusia punya kuasa. Dan kalau kita baca di Roma juga, setiap kita itu memiliki yang namanya roh kehidupan gitu kan. Dan juga kita itu memiliki yang namanya itu, setiap manusia tuh ada yang namanya roh bernubuat gitu kan. Nah itu macam-macam gitu. Jadi saya percaya saya punya kuasa. Kalau asalkan saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kuasa. Begitu juga maksudnya itu Pak. Jadi waktu dia sekolah itu Tuhan ikut sekolah atau tidak? Kalau secara di situ kan dia manusia, berarti manusia lah yang di situ secara pribadi manusianya lah sekolah, bukan Tuhannya. Kan roh di dalam Yesus itu Tuhan. Ngikut Iya, Yesus dong dia. Berarti Tuhannya ikut sekolah. Tuhan ikut sekolah. Yang sekolah itu kan manusianya. Iya, Oke. manusianya. Manusianya. Kan yang sekolah manusianya. Di dalam manusianya itu kan ada Tuhan. Betul? Iya. Nah, Tapi berarti manusianya. waktu dia sekolah berarti Tuhan juga ikut sekolah gitu. Ya manusianya sekolah Pak, bukan Tuhan yang sekolah. Saya mau kasih logika lagi satu lagi nih.
Yang manusianya sekolah Pak. Tanya sama bapak nih. Di dalam diri bapak itu ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Tapi satu bapak sendiri kan? Iya Terus? kan? Nah, sekarang saya mau tanya. Sebentar ya, aduh ada telepon. Nah, saya tanya nih Pak. Misalnya nih, kalau tubuh bapak terluka, apakah roh bapak juga terluka? Apakah jiwa bapak terluka? Tidak kan? Oke. Nah begitu juga. Ya memang dasar manusia dalam diri manusianya aja yang di situ belajar gitu loh. Ya. Artinya apa? Gini Mbak, kalau tubuhnya terluka, rohnya tidak, berarti itu adalah hal yang berbeda. Mana sih? Kecuali tubuhnya luka, rohnya juga luka, berarti sama. Kalau rohnya tidak ikut luka, berarti itu adalah hal yang berbeda. Hal berbeda dari mana Pak bedanya? Mereka kan tetap jadi satu manusia kan? Roh bukan tubuh, tubuh bukan roh gitu. Ya makanya saya bilang, tapi dalam satu kesatuan kan ada di diri bapak. Tubuh, Jadi jiwa, kalau dan dia kalau jasadnya mati, rohnya ikut mati. ya nggak mati dong. Berarti bukan. Nggak bisa Anda pakai analogi manusia. Di dalamnya ada roh, ada jiwa. Nggak bisa berarti. Nah ya sudah. Karena berarti apa? Karena Nah, apa? tadi ya, tadi kan rohnya nggak mati tuh kan? Ya begitu juga tadi manusia yang belajar, Tuhannya kan nggak. Apa bedanya? Aduh, saya mau tanya ya, siapa yang menggurui Yesus ini? Kalau mau tanya Gini mbak, banyak pertanyaan aneh yang muncul kalau Yesus itu sekolah. Apa aja? Satu, ya, siapa gurunya? Kan gitu. Yang kedua, apa nama sekolahnya? Yang ketiga, sebentar ya. Yang ketiga, ya, mana ijazahnya, asli atau palsu? Kan gitu. Yang keempat, dia lulusan tahun berapa? Yang kelima, bentuk sekolahnya kayak mana? Yang keenam, dia pernah bolos atau tidak? Yang ketujuh, dia jajan berapa setiap harinya? Kacau. Hilang sendiri mbaknya ya, turun sendiri mbaknya. Ada aja kawan-kawan kita yang Kristen ini ya. Kebangkitan Isa Al-Masih. Kami tidak pernah mengakui Isa itu Yesus. Baik. Itu salah satu buktinya. Oke. Baik, itu salah satu buktinya. Bukan dari umat Islam itu ya, tapi dari pemerintah kan? Justru itu kan Isa itu. Isa itu kan di dalam buktikan dari umat Islam, coba. Isa itu, ya kan? Itu yang meyakini itu ya agama Islam. Ya. Yang meyakini agama Islam, betul. Betul. Nah, kalau diambil kebangkitan Isa Al-Masih, itu kan yang menetapkan kalender pemerintah, bukan Islam. Lah itu justru itu di sini saya katakan kebangkitan Isa Al-Masih berarti itu menyerupai, menyamakan Isa Al-Masih itu dengan Yesus Kristus yang dipaksakan di mana kami itu ya kan untuk mengikuti itu bahasa itu loh kebangkitan Isa Al-Masih. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang, mungkin aja pemerintah ya ngambil dari kitab Abang, karena kitab Abang yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus gitu. Ini mau bukti. Bolak-balik. Iya, boleh. Mau bukti? Silakan. Baik, Ya, silakan. bentar ya. Bentar. Saya tampilkan sama Abang dulu buktinya ya. Kalau bukti saya sudah semua seluruh Indonesia tahu. Kalau bukti Abang kan dari kalender. Kalau saya enggak. Kalau saya buktinya dari kitab Abang. Ya. Boleh, coba. Bahwa Nabi Isa disamakan dengan Yesus. Nih, Alkitab ya Bang ya. Oke, sabda Matius 1 pasal 1 ya. Oke. Ya bacakan lah. Inilah silsilah Yesus Kristus, oke?
Lihat ke bawah. Oke. Ini apa nih? Apa ini? Itu kitabnya dicomotnya dari mana? Itu Ini bahasa- kitab Anda, Alkitab Bukan, Sabda. itu bahasanya mungkin. Lah. Lo kok lah. Ya iya kayak gimana ini nih? Dicomot Nabi Isa. Bahasanya justru itu bahasanya karena ya itu karena mayoritasnya mengatakan seperti itu gitu loh. Lah. Bukan kami yang mengatakan seperti Jadi itu. siapa yang mau menyamakan di sini, Bang? Sekarang Gini aja, abang coba buktikan sama saya, ada nggak di Islam tertulis di Al-Qur'annya Yesus gitu. Nah, kalau di sini kan saya buktikan di kitab abang. Di kitab abang ada tertulis Nabi Isa kami. sekarang saya tanya, kitab kami dan kitab abang itu duluan siapa? Ya kalau lebih duluan kitab abang. Nah, ya pasti. Sekarang saya tanya, yang asli yang nyontek, yang lama atau yang baru? Gini, yang lama nyontek yang baru masalahnya. Nah, itu justru itu. Karena apa? Yang lama tidak lengkap masalahnya. Dari sisi bahasa pun tidak lengkap. Akhirnya dicontek yang baru. Diperbarui. Kalau misalnya kalian yakini yang lama itu menyempurnakan, kenapa kalian ikutin? Bang, nggak ada. Seperti itu. Bang, yang nggak ada update itu namanya yang lebih dulu. Tapi yang belakangan, HP aja juga begitu. Fitur yang lebih baik HP belakangan daripada HP yang dulu. Aduh, itu kan teknologi. Ini bukan ini Ya berbeda dengan iya, sejarah. gitu perumpamaan yang saya pakai gitu. Salah. Yusuf. Gini. Nah, kalau ini kayak sejarah- gimana? Coba Anda jelaskan dulu, Abang. Ya, ini kayak gimana nih? Inilah silsilah Isa Al-Masih. Macam mana nih? Itu tidak pernah saya akuin ya. Alkitab Loh, yang saya kok akuin. kitab Abang Alkitab nggak diakui? Isa Al-Masih itu ya kemungkinan ya. itu Abang bahasa- mengakui ini kagak dulu. Itu bahasa mungkin bahasa Ibrani ataupun bahasa yang lain. Loh. Gitu loh. Enggak, Bang. Enggak, ini dari kitab Anda, Alkitab. Lembaga Alkitab. Alkitab Jadi gini. Makanya saya bilang kan yang menyamakan itu sesuai judul Kristen samakan Isa dengan Yesus. Jadi Kristen samakan Isa dengan Yesus. Itu dibolak-balik, ya ampun. Itu dari dulu kalian semua Ini bolak-balik. soalnya apa? Nabi Isa kami dicomot oleh Kristen, dimasukin ke kitabnya. Coba carikan di tempat kami. Tadi Ada nggak di garis Quran kami kosakata Yesus gitu, Bang? Garis bawahi ya sama kamu ya. Injil itu kamu bilang itu pertama kali dan kalian yakini itu Injil, bener nggak? Nah sekarang Ya, kalian bantah itu. Nah sekarang Isa itu duluan. Kitab yang abang pegang bukan? Itu bukan kitab yang abang pegang. Yang abang pegang itu Bible, itu Biblos dari Yunani. Iya betul. Nah diterjemahkanlah bahasa Indonesia, ya kan? Iya, Biblos bukan Injil kitab Anda itu. Lalu? Jadi udah nggak usah terlalu banyak apa namanya kan nggak usah terlalu kemana-mana. Intinya Masalahnya gini, Bang, Anda bawa Injil tapi Intinya- nggak ngerti Injil. bukan dari kecil saya mengerti Injil. Apa itu Injil? Cuman kan Injil itu kita globalkan kalau orang seperti saya tidak ahli Injil memang, ya kan. Tapi kami itu mengerti karena dari kecil kami diajarin tentang Alkitab dan Injil seperti itu. Bang, Gitu loh. gini, ya saya kasih tahu sama Anda, Injil dengan kitab Anda itu beda. Injil dan Bible beda. Yang Anda pegang sekarang itu adalah namanya Bible. Coba keluar negeri gospel atau Bible mereka menyebutnya. Ke Yunani sebutannya Biblos. Apa arti Biblos? Kumpulan buku-buku. Nah, lalu apa itu Injil? Injil itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tidak berbentuk buku, tapi berbentuk penyampaian. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi ajaran Nabi Isa yang keluar dari mulutnya, yang diwahyukan oleh Tuhannya, itulah Injil, bukan bentuk buku.
Iya pastilah, itu firman. Iya, begitu. Lalu kalau kitab abang itu kitab penyelidikan bang, kayak wartawan. Coba anda baca Lukas 1 sampai 3 bang. Mulai menafsirkan. Bukan, ini saya tunjukkan sama abang. Kok menafsirkan? Saya tampilkan aja dah. Gak. Nih, saya tampilkan aja dari kitab abang ya. Lukas 1 pasal 1 ya bang ya. Alkitab nih ya. Ya, Alkitab Lukas 1 pasal 1, oke? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Oke? Nah, lanjut. Lukas 1 pasal 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lanjut. 3-nya. Karena itu setelah aku menyelidiki ya segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi buku abang itu bukan Injil, hasil penyelidikan gitu. Jadi bedakan Injil dengan Bible bang. Bible itu hasil penyelidikan. Kalau Injil adalah wahyu dari Tuhan kepada Nabi Isa gitu. Oke, jadi intinya Kristen itu samakan Isa dengan Yesus itu tidak, itu saya bantah habis-habisan gitu loh. Jadi jangan. Kalau abang mau bantah kayak gini bang, gitu saya minta datanya. Minta data, carikan di dalam agama Islam, dalam Al-Quran saya kosakata Yesus 1 aja kalau kami yang menyamakan. Ya sudah, nanti saya pertama kali datang ke roomnya Yusuf nih ya, karena saya lagi di luar ini, makanya tadi dinaikin. Nanti saya balik lagi, nanti saya naik nanti dengan data-data yang saya bawa nanti, oke? Oke, saya tunggu ya. Begitu ya. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, saya follow dulu nih. Iya. Sampai kuda beranak kambing pun nggak akan kalian ketemu di Al-Quran itu kosakata Yesus. Iya. Baik, kalau gitu saya ganti pertanyaannya ya. Ya boleh, silakan. Bang, kenapa di kitab Anda bumi itu datar bang? Di ayat mana tuh Pak? Wahyu 7 nomor 1, coba buka. Sebentar. Boleh kalau ada di Ustadz boleh kasih tahu. Atau saya carikan di sini ya. Boleh, silakan. Ini bang. Wahyu. Sabar ya. Saya baru tahu juga kenapa bumi itu datar di Bible. Nih bang. Ya. Saya bacakan nih, Anda bisa baca Matius 24 nomor 31 ya. Nah, di sini ya. Nih, kita lihat ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Oke? Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Oke? Iya. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Iya. Nah, 4 penjuru. Kenapa dikatakan di Bible Anda bumi ini 4 sudut gitu loh? Tidak Pak. Boleh jawab? Iya. Bapak tahu peta nggak? Apanya? Peta. Bisa kira-kira bisa saya ini peta itu kan dia Peta, ada ya tahu. timur, barat, selatan, utara. Itu arah mata angin bang. Iya, jadi yang maksud saya itu gini. Kalau ke timur itu ibaratnya kita lihat arah mata angin saja. Kita kan ada 4 itu dia. Loh, Horizontal, arah mata angin, bang, arah mata angin bukan 4. Arah mata angin itu sesuai perhitungan ada tenggara kan gitu, ada timur laut, ada barat daya, selatan, utara, timur, barat, kan kayak gitu. Bukan ada 4 arah mata angin itu.
saya rasa di situ tidak ada dia mau ngomong bahwa bumi itu datar. Gini, keempat penjuru, 4 sudut. Kalaunya udah 4 sudutnya bang, rata. Lihat aja nih HP ya, 4 sudut, 4 penjuru tuh, rata dia. Saya juga baru dengar pertanyaan yang kayak gini. Soalnya Iya makanya. Anda kan belum banyak tahu tentang kitab Anda, makanya saya pertanyakan kenapa bumi itu datar di Bible. Terus kalaunya saya tidak mencari bumi itu datar, bang, saya mau bertanya, ujung langit itu di mana gitu loh. ujung langit. Kalau di situ udah tulis bahwa langit itu ada ujungnya, berarti ada ujung, dia punya ujungnya emang ada. Iya, di mana? Kita nggak tahu di mana. Itu sains aja nggak menemukan ujung langit. Gitu loh yang saya maksud. Ujung langit itu di mana? Ada lagi bang, nih Wahyu 7 nomor Wahyu 7 tadi nih ya. Atau di Daniel aja nih ya. Nih bang. Tuh. Sampai ke ujung seluruh bumi. Ujung bumi di mana bang? Menurut Bapak bumi ada ujungnya nggak? Lah, ini kitab Anda menuliskan ada ujungnya bumi. Ya, sesuai yang kami percaya bahwa bumi itu ada ujungnya. Di mana? Negara apa ujungnya? Nah, contohnya kalau kita lihat di apa namanya itu, kayak semacam Antartika itu kan sebagai ujungnya, yang kita tahu disitulah ujungnya. Itu bukan ujung, itu kutub namanya bang. Iya, makanya kita nggak boleh lewat dari sana. Kutub itu bukan ujung, gimana sih? Nggak bisa disebut kutub itu, kutub Antartika, bukan ujung itu. Di mana juga ada ujung bumi, heran saya. Makanya di Bible saya bilang ya bumi itu datar gitu loh di Bible ini, heran saya. Itu bang yang bikin saya heran di kitab Anda itu. Kok bumi ada ujungnya, langit ada ujungnya. Kok bumi itu sudutnya 4 gitu loh. Iya, heran saya jadinya gitu. Ada lagi bang? Sudah. Boleh ganti pertanyaan? Boleh. Nah, pertanyaan saya simpel aja bang. Pak Ustadz, apakah semua yang dikatakan Edis TV itu benar atau enggak menurut Pak Ustadz gitu? Nggak ada yang benar. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Sudah tahu kita itu ya, di dalam agama Islam itu memahami harus bisa baca teksnya, kan kayak gitu. Terus ada juga buku panduannya, disiplin ilmunya gitu. Jadi apa yang dia katakan itu melenceng dari disiplin ilmu, dari 4 Al-Quran, hadis, ijtihad dan kias, udah nggak bisa dipakai, sesat dia. Nggak ada yang benar, satupun nggak ada yang benar. Setiap penjelasan dia itu, kalau kita yang saya sih jarang nonton, bahkan sedikit ya kan. Dia punya bukti yang cukup kuat kalau menurut saya sih Pak ya. Contoh? Nah, dia ada apa namanya, kayak ya kalau nggak salah ya, ada hadis-hadisnya. Bisa nggak dia baca terjemahannya aja kan? Ya, sedangkan hadis kami itu bahasanya bahasa Arab bang. Lalu hanya bermodalkan terjemahan bahasa Indonesia untuk menyesatkan Islam, yang nggak pakai, nggak laku bagi umat Islam kayak gitu. Nah, tapi kan kita kan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia. Suaranya nggak ada. Ya kan? Suaranya nggak ada. Tes. Masa? Ya, nah baru ada. Nah, sehari-hari kita kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita berkomunikasi misalkan sama sesama orang Indonesia harusnya menggunakan bahasa Indonesia dong, biar kita jelas, bisa saling memahami ya apa yang
kita bahas misalkan contohnya kita berdua sekarang kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia kan besar kemungkinan kita saling tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Iya, kalaunya udah ke Islam, ke hadis, ke Al-Quran beda. Maka ada ilmunya mempelajari kosakata Arabnya, teksnya gitu ya. Makanya yang dikatakan Edis itu jadi bahan tertawaan umat Islam jadinya. Bukannya benar, tapi jadi bahan tertawaan umat Islam. Lanjutannya, misalkan kita ngomong, ini misalkan ya Pak Ustadz ya. Nah kalau kita ngomong bahasa Indonesia, terus kita kan mengerti. Apakah beda gitu kalau kita ngomong pakai bahasa Arab? Gitu? Arab beda. Ya. Beda. Bedanya kenapa? Beda karena satu kosakata Arab itu Bang bisa beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Oh, berarti pertanyaan saya begini. Apa yang diterjemahkan di situ kan ada di atasnya bahasa Arabnya, di bawah bahasa Indonesia-nya. Apa yang diterjemahkan di situ apakah salah? Mohon maaf nih Pak Ustadz ya, apakah salah? Bukannya salah. Kadang ada dalam bahasa Arab itu ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi bahasa yang mendekati aja ada. Contoh ya, kola aro'aitaka. Tuh, nah, contoh, dia berkata, mohon maaf bahasa saya soalnya ya gini, gini Bang ya, kola aro'aitaka itu sebenarnya kosakata yang kasar. Hei ngaca lu gitu. Apa bahasa Indonesianya? Hei ngaca lu. Ngaca diri sendiri gitu. Gak ada kalimat Indonesianya, gak ada. Ngaca. Iya, hei ngaca lu. Ya maksudnya saya tahu saya nih semua kalimat baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa apapun pasti harusnya ada terjemahannya. Nah makanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya kata mustarok Bang. Yang satu kata bisa berapa arti. Contoh nih ya, kitab ya, kata kitab bisa tulis, bisa buku ya, bisa ketetapan, bisa kewajiban, tergantung konteksnya. Iya, jadi ya maksudnya begini, walaupun kita berarti yang di atas beda konteksnya, maksudnya yang tulisan Arab beda konteksnya, berarti yang bahasa Indonesia beda konteksnya. Bukan, artinya apa? Umat Islam itu tidak mengikuti dari teks terjemahnya, enggak. Dia pasti melihat dari teks Arabnya dulu gitu. Itu yang dicari. Nah, misalkan begini, Pak. Misalkan kita kita nih ngomong di Indonesia ya. Nah, sekarang kalau dia mengerti baca bahasa Arabnya, tapi dia tidak mengerti bahasa Indonesianya, apa dapatnya dia dari situ? Oh, gini, kalau dia mengerti bahasa Arabnya, terus dia menerjemahkan ke bahasa Indonesianya nggak ada, dia akan memakai kosakata yang dekat. Nah, gitu. Berarti maksud saya begini, berarti di Al-Quran itu misalkan, mohon maaf nih Pak ya, soalnya saya juga temanan banyak orang-orang abangan, orang-orang Pak Ustadz. Maksud saya, karena Pak Ustadz tadi undang saya, maka dengan senang hati saya hadir kan. Maksud saya begini, kalau seandainya kita baca itu misalkan Al-Quran, tetapi kita tidak mengerti dia punya maksud di dalamnya, berarti kita ibaratnya hafal percuma dong. Gini, ada di dalam ayat Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu nanya sama yang mengetahui di bidangnya. Jadi kalau nggak paham bahasa Arabnya, cara menerjemahkannya, terjemahannya apa, tanya yang tahu. Ya itu saya bilang, kalau misalkan kita misalkan ini kita nanya ke Pak Ustadz, nah, karena beda-beda kata Pak Ustadz tadi, beda-beda tafsiran kan, beda-beda terjemahan kan. Terus misalkan saya tanya Pak Ustadz, kata Pak Ustadz A, terus ketika kita tanya ke yang lain jawabannya B. Nggak mau kayak gitu, nggak bakalan. Nggak bakalan jawabannya berubah. Ibaratnya Anda mengatakan gini. Gini Pak. Bentar. Kalau ketika Anda menanyakan kepada satu orang kata, saya bilang itu adalah kitab.
maka jawaban di lain tetap sama. Kata abah Tadi kitab kata gitu. Pak Ustadz ada yang macam-macam. Ada kalimat beda- mustarok Dengar- namanya. Dengar dulu. Maksudnya gini. Kata Pak Ustadz tadi ada yang banyak maknanya, ya kan? Iya. Ya, misalkan seandainya saya tanya ke Pak Ustadz, kan saya tidak tahu nih. Saya tanya ke Pak Ustadz, Pak, arti kata ini apa? Ya kan, misalkan kita ambil di bahasa Indonesia, aku, misalkan, Pak, arti kata aku nih apa? Kata Pak Ustadz, oh itu saya. Nah, terus saya tanya lagi ke teman yang lainnya lagi. Nggak mungkin dia jawabnya beda, nggak mungkin. Tadi kata Pak Ustadz, satu kalimat itu bisa beda-beda. Makanya kalaunya tergantung dari kalimatnya, konteksnya seperti apa, itu yang bisa membuat beda. Tapi kalau Anda tanyakan satu kata, itu nggak mungkin beda jawabannya. Gitu. Itulah ketatnya bahasa Arab. Nggak bisa dibodoh-bodohi. Makanya umat Islam jadi ketawa lihat Edis TV gitu. Itu bang, ketat di Islam itu ada disiplin ilmu namanya. Makanya kalau Edis menjelaskan tentang Quran bikin jadi bahan tertawaan kami gitu. Itu makanya saya bilang Edis nggak ada benarnya. Mau sorry aja gitu. Bagi orang berilmu Edis itu jadi bahan lawakan bang. Mohon maaf gitu. Berarti saya masih butuh jawaban yang pasti lah, maksudnya karena ini kan kita sama-sama belajar ya Pak ya. Pak Ustadz ya, maksudnya Bang, gini, kalau Anda menanyakan dalam bahasa Arab itu kalau dari wazan akar kata itu pasti sama semuanya. Tapi kalau Anda menanyakan satu kalimat ya dari beberapa kata itu bisa beda konteksnya. Gitu. Nah, maksudnya kan itu kan satu alinea lah, satu ini. Apakah itu beda konteksnya kalau kita bukannya misalkan kita ngomong bahasa Inggris nih. Aku cinta kamu, I love you, ya kan? Itu kan sama aja di mana-mana kita kalau tanya orang sama semua itu jawabannya. Ya sama. Kalau bahasa Arab kayak gitu juga. Tapi kata Pak Ustadz tadi semuanya di dalam itu ada beda-beda Maksudnya konteksnya. itu makanya ada kata dari kata tersebut mustarok atau mutasyabih jadinya. Macam-macam bang di bahasa Arab itu. Edis mana tahu? Mana tanya Edis itu pelongo dia. Nggak tahu Edis yang kayak gitu. Makanya apa ya? Jadi bahan tertawan umat Islam jadinya bang. Makanya saya bilang ya tidak ada yang benar dari Edis gitu. Disuruh baca aja nggak becus dia. Contoh kayak gini ya, kosakata masjid. Sajadah yasjudu, sujudan kan kayak gitu. Sajadah yasjudu itu udah beda tuh. Masjidan beda pula. Nggak tahu Edis yang kayak gitu bang. Apa yang Anda banggakan dengan Edis? Emangnya abang percaya dengan Edis? Tidak, saya tidak percaya siapa-siapa sih. Saya percaya diri sendiri aja. Tapi Anda sepakat ada kadang kalaunya Edis menyampaikan dari kitabnya itu, abang sepakat gak dengan Edis itu? Tidak, sebenarnya saya tidak sepakat. Bukan tidak sepakat, tapi kan saya butuh ini istilahnya validasi. Makanya saya tanya Pak Ustadz apa? Enggak. Ustadz, ya? Jadi kalaunya untuk Edis itu nggak ada yang benar bang. Jadi sudah saya validasi. Makanya dia sama saya 5 kali kaburnya. Kemarin terakhir sama Ustadz Wapi di room saya juga jadi bahan tertawaan kami. Ada tuh, ada yang rekam dijadikan PT. Terima kasih Edis TV. Kamu telah menjadi bahan tertawaan Ustadz kami. Kayak gitu. Iya, karena apa? Hanya akan jadi bahan tertawaan di situ, bang. Jadi kayak gitu. Bentar, bang ya. Saya ini ada judul nih. Nggak jelas sekali judul ini. Nah, bang, kalaunya seperti itu, saya mau mengatakan kepada Anda. Kalau Edis menyampaikan tentang Alkitab Anda, apakah Anda percaya? Percaya. Percaya. Baik.
Saya mau tunjukkan satu video sama abang ya. Ya boleh. Itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Loh, Ya, karena Bible sendiri tidak pernah. Bang, kenapa malah keluar, Bang? Saya mau nanya kenapa malah keluar, Abang? Aduh, iya, abang malah pencet keluar pakai jarinya. Kenapa, Bang? Kayak gimana, teman-teman? Saya belum nanya. Aduh. Iya, kan katanya percaya dengan Edis yang disampaikan Edis melalui kitabnya. Ah, kan kayak gitu. Saya tampilkan kata Edis menekankan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, di Bible menegaskan Yesus itu bukan Tuhan, kata Edis. Saya mau nanya kok abang malah lari sih. Aduh. Ya sudahlah kalau kayak gitu ya. Gak ada lagi teman-teman, kalau beliau mental pasti beliau minta naik lagi.